Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Risalah Ramadan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah. Tadi malam saya sudah bagi-bagi ya, semoga bisa dibuka di WA. Ini saya mendapatkan terjemahannya di dua situs. Satu namanya www.islamicbook, terus satunya itu www.islamhouse. Nah, di situ ada terjemahannya untuk ini ya, untuk kitab ini dalam format PDF. Bisa untuk sebelum berangkat, sebelum dibaca ini bisa dibaca-baca sebagai perbandingan untuk terjemahannya. Sekarang kita sampai pada halaman ke 31 ya. Miqdarul qiraah al-mustahabbah, ukuran atau kadar bacaan yang dianjurkan. Miqdarul qiraati al-mustahabbati, kadar atau ukuran bacaan yang dianjurkan. Yustahabbu, dianjurkan, khatmul Qur'anil karimi, menghatamkan Al-Quran itu fi kulli usbu'in, setiap pekan ya, setiap pekan satu kali khatam Al-Quran. Kalau satu bulan berarti 4 kali. Yaqra'u fi kulli yaumin sub'an. Ini bukan sab'an ya, tapi sub'an ya. Membacanya itu dalam setiap hari sub'an minal Qur'anil karimi fil mushafi. Sub'an 1/7. Jadi Al-Quran itu 30 juz dibagi berapa? Dibagi 7. Namanya sub'an. Jadi ada sulusan 1/3, ruba'an 1/4, sub'an 1/7 ya. Bukan sab'an, kalau sab'an 7. Ini 1/7 maksudnya. 1/7 minal Qur'anil karim, dari Al-Quran, fil mushaf, di mushaf. Fa innan nadhara fihi ibadatun, karena memandang Al-Quran itu sendiri adalah
ibadah. Buka Quran, bacain gini, mata kita melihat huruf-hurufnya, itu ibadah. Bahkan di Medan itu saya pernah diajak sama almarhum Haji Tigor menemui sebuah kelompok. Mereka itu nggak bisa baca Quran, tapi semangat untuk melihat Quran ditunjuk pakai jari ini. Ini padahal nggak bisa baca. Jadi an-nazar fil Quran itu ibadah. Melihat tulisan Quran itu dianggap ibadah. Wa fi madunal usbu'i ahyanan, dan kadang-kadang kurang dari seminggu. Kita boleh menghatapkan kurang dari sepekan, 5 hari, paling kurang berapa? 3 hari sebenarnya. Itu dari sisi waktu. Dari sisi jangka waktunya. Dari sisi waktu-waktu utama, fil auqatil fadilah, di waktu-waktu utama. Di waktu-waktu utama. Wal amkinatil fadilah, dan di tempat-tempat utama. Di waktu-waktu utama dan di tempat-tempat yang utama. Ka Ramadana, seperti Ramadan, itu waktu utama, waktu yang utama Ramadan. Wal haramaini asyarifaini, dan di haramain yang mulia, 2 kota yang dihormati dan dimuliakan, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu disebut haramain, 2 kota yang dihormati, syarifain yang dimuliakan. Jadi kalau pas umroh jangan banyak tinggal di hotel, lebih banyak tinggal di masjid, ya. Dan masjidnya itu kalau di Madinah rasanya kayak hotel, itu AC-nya gigil kita, dingin sekali ya, enak gitu kan. Itu tempat yang utama. Ramadan waktu yang utama. Wa Asyradil Hijjah, dan 10 hari Dzulhijjah itu waktu utama juga, ya. Igtinaman lizaman wal makan, dalam rangka memperhatikan, ya, mengambil kesempatan waktu dan tempat, itu. Wa in qara'al Qur'anal karima fi kulli salasati ayamin fahasanun, dan jika membaca Al-Qur'anul Karim itu dalam setiap 3 hari, salasati ayam, 3 hari khatam, fahasan, itu juga bagus saja. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibni Amr, ya. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, maksudnya, ya, Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As. Iqra'hu fi kulli salasin, bacalah Al-Quran itu dalam setiap 3 hari khatam, maksudnya 3 hari khatam. Ya, lihat unzur fadhailul Quran li Ibnu Katsir, lihatlah penjelasan tersebut
di dalam kitab Fadhailul Quran Ibnu Katsir, itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang 10 juz itu di bab di jilid 1, di situ disertakan Fadhailul Quran. Nah, silakan dibaca. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Makruh hukumnya. Makruh itu apanya? Karaha yakrahu artinya benci. Yukrahu berarti dibenci, enggak disukai oleh Allah. Apa? Ta'khiru khatmil Quran an arba'ina yauman. Menunda mengkhatamkan Al-Quran sampai 40 hari. 40 hari enggak pernah. Ya, gimana gitu ya. Kita ya. 40 hari, banyak betul yang dibenci Allah. Ya, itu. In khafa nisyanahu, jika dikhawatirkan lupa. Oh, ini berarti tujuannya untuk yang menghafal ya. Tidak mendaros lagi setiap 40 hari. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad berkata, ma asyadda ma jaa fi man hafidhahu summa nasiyahu. Alangkah berat bebannya bagi orang yang hafal Al-Quran kemudian lupa, melupakannya. Kalau tadi makruh, sekarang wayahrumu apa? Haram. Dan haram alal mukhdisi, bagi orang yang berhadas. Alal mukhdis, bagi orang yang berhadas. Hadasan asghara au akbaro, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Apa haram? Haram masul mushafi asyarifi, menyentuh mushaf yang mulia, yaitu Al-Quran. Nah, ini mengikut mazhab Syafi'i beliau ini ya. Liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, Imam Syafi'i mengharamkan, beliau ini juga mengharamkan, tetapi nanti misalnya mazhab Hambali itu tidak mengharamkan, karena yang dimaksud menyentuh itu tidak akan bisa menyentuh nilai-nilai Quran kecuali orang yang suci hatinya. Nah, itu ada perbedaan memang di sini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Rawahu Malik fil Muwatta, di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, Muwatta'nya Imam Malik, wa Daruqutni wa ghairihima. Ya memang kita alangkah baiknya ikhtiyatnya adalah wudu. Kalau kita pegang Quran, wudu ikhtiyat. Wa yakhrumu 'alal junubi qiraatul Qur'anil Karim, haram bagi orang yang junub membaca Al-Qur'anul Karim hatta yaghtasila, sebelum mandi. Ya, sebelum mandi. Li hadisin, karena ada sebuah hadis, la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an, janganlah orang yang haid dan yang junub membaca Al-Quran sedikit pun.
Ya, satu ayat pun jangan dibaca. Harus suci dulu. Rawahu Abu Dawud. Berikutnya adalah Al-Qur'anu Al-Karimu Kulliyatus Syari'ati. Al-Qur'an Al-Karim yang mulia itu adalah syariat yang universal. Ya, syariat yang universal. Syariat yang mencakup seluruh bidang kehidupan. Ya. Qala Asy-Syatibi fil Muwafaqat, berkata Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, qad taqarrara annal kitabal aziza kulliyatus syari'ati. Sudah sepakat para ulama bahwa kitab Al-Qur'an yang Al-Aziz yang mulia ini adalah kulliyatus syari'ah, syariat yang komprehensif. Yang komprehensif. Wa umdatul millah, merupakan sendi agama. Al-Quran itu sendi agama. Al-Quran itu syariat yang komprehensif. Wa yambu'ul hikmati, Al-Quran itu sumber hikmah. Wa ayatur risalati, Al-Quran itu tanda kerasulan, tanda kerasulan Muhammad. Wa nurul absor, dan cahaya mata. Wal basoir, dan mata hati, mata penglihatan mata kepala maupun mata hati, cahayanya adalah Al-Quran. Wa annahu, dan bahwa la tariqa ilallah siwahu, tidak ada cara menuju Allah, tidak ada jalan menuju Allah, tidak ada metode untuk dekat dengan Allah siwahu, selainnya, selain Al-Quran. Wala najata bi ghairi, dan tidak ada keselamatan tanpa Al-Quran. Tanpa Al-Quran tidak selamat hidup kita ini, ya. Wala tamassuka bi syai'in yukhalifuhu, dan kita tidak boleh berpegang kepada sesuatu yang menyalahi Al-Quran, yang berseberangan dengan Al-Quran. Tak boleh dipegangin. Makanya itu di kajian kita itu nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu memang para ahli tafsir selalu di dalam ayat-ayat muqatti'ah itu selalu menafsirkan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah sendiri yang tahu maksudnya. Tetapi nun bisa juga berarti, kalau Ustadz Abdurrahman Surabaya mengartikan nun itu artinya genderang perang. Genderang perang ditabuh. Wal qalami wa ma yasturun, kalamullah, dan apa yang mereka tulis, yang ditulis oleh manusia. Apa itu? Teori-teori oleh manusia, teori-teori buatan manusia, ya. Ideologi buatan manusia dengan kalamullah, ya, dengan kalamullah. Maka kalau teori-teori manusia bertentangan dengan kalamullah, maka jangan diambil. Tidak boleh kita tamasuk, kita berpegang kepadanya. Ya, kita berbeda jalan, ya. Wa idza kana kadzalik, kalau demikian halnya, lazima daruratun, maka sudah menjadi keharusan liman romal itla' ala kulliyati syariah,
bagi orang yang melemparkan pengamatan atau melemparkan pandangannya, atau orang yang memberikan perhatian maksudnya, ala kulliyati syariah, untuk mendapatkan ya syariat yang komprehensif. Orang yang ingin mendapatkan syariat yang komprehensif, maka harus apa? Wa tama'a fi idraki maqasidiha, dan dia berharap untuk mendapatkan tujuan-tujuan syariat itu, menemukan tujuan-tujuan syariat itu, walihaqi bi ahliha, dan kita bertemu dengan orang-orang yang ahli dalam bidang syariat itu, ayat takhidahu samirahu wa anisahu, hendaklah menjadikan Al-Quran itu sebagai samirahu, sebagai teman bicara. Teman bicaranya adalah Al-Quran, teman dialognya adalah Al-Quran, konsultasinya kepada Al-Quran. Wa anisahu, dan teman duduknya adalah Al-Quran, kemana-mana bawa Al-Quran. Dulu pernah itu kita waktu di Balikpapan, pimpinan umum Ustadz Abdurrahman Muhammad menganjurkan kepada kita beli Quran kecil, dibawa di kantong. Di taksi banyak cewek, maka bukalah Al-Quran supaya kamu tidak mandang cewek-cewek itu. Buka Quran. Dan orang yang memandang kamu supaya malu, nah, buka Quran. Di bis buka Quran, di angkot buka Quran, begitu. Bawa Quran kecil, gitu. Seperti itu. Wa ayyaj'alahu jalisahu ala marrul ayyam walayali nadhurun wa amalan. Dan dalam menjadikan Al-Quran itu jalisahu, teman majelisnya, ala marrul ayyam walayali, sepanjang siang dan sepanjang malam. Nadhurun wa amalan, baik secara teori maupun secara pengamalan. Cara teori maksudnya belajar, dipelajari apa ayat-ayat isinya Quran itu nadhurun namanya, secara teoritis ya. Wa amalan, dan diamalkan, dipelajari juga kemudian diamalkan. Fayusiku, maka sudah dekat waktunya, ayyafuza, untuk sukses, bil bagiyati, untuk mendapatkan kebaikan, wa ayyadfaro, dan untuk ya sama sukses juga, dhofaro, mansobaro, dhofaro, sukses, faza yafizu, fauzan, sukses juga, bitalabah, untuk mendapatkan apa yang dicari, wa ayyajida nafsahu, dan mendapati dirinya minasabikin, termasuk orang-orang yang berada di barisan depan. Sabik itu di barisan depan, orang yang mendahului, yang menang. Maka istilahnya itu kalau di tempat kita ada namanya musabakoh. Apa artinya musabakoh? Sabako ya sabik, perlombaan untuk menang. Nah, namanya musabakoh. Sabikin, orang-orang yang menang, berada di barisan depan. Wa firra'ilil awal, berada di barisan depan, di garis depan. Siapa? Orang-orang yang senantiasa akrab dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai teman bicara, teman duduk, teman bermajelis. Fa in kana qadiran ala dzalik, kalau bisa dia mampu seperti itu. Kalau bisa seperti itu maksudnya. Fa in kana qadiran ala dzalik, kalau bisa seperti itu. Wala yaqdiru alaihi, dan tidak bisa seperti itu illa min zawali ma yu'inuhu,
illa min salah ya, illa man zawala ma yu'inuhu ala dzalik ya. Kecuali orang yang menjadikan apa saja yang bisa menolongnya ala dzalik untuk itu. Apa yang bisa menolongnya? Minas sunnatil mubayyinah lil kitab. Kita harus belajar sunnah ya. Mempelajari sunnah yang menjelaskan tentang masalah kitab Al-Quran ini ya. Wa illa kalau tidak menemukan di sunnah fakalamul a'immatis sabiqin, kita harus mempelajari ya kalam atau pitutur ya, perkataan-perkataan para imam yang terdahulu, wassalafil mutaqaddimin, dan ulama-ulama salaf terdahulu. Kita ikuti apa nasihat mereka. Akhidun biyadihi, yang akan menggandeng tangannya, maksudnya yang akan menuntunnya fi hadzal maqsadis syarif, untuk bisa mencapai tujuan yang mulia ini. Salah satunya ya ini, kita mengkaji kitab ini supaya membimbing kita. Akhidun biyadihi itu membimbing maksudnya. Akhidun memegang, biyadihi tangannya, artinya membimbing kita fi hadzal maqsadis syarif, untuk bisa mencapai tujuan yang mulia ini. Sekarang ini mungkin agak kaget kita membaca ini nanti ya. Hukmut tadrib bi qiraatil Quran. Tadrib itu artinya berlagu. Berlagu yang meliuk-liuk itu ya kan. Ya, di Indonesia kan mundayu-mundayu ya. Kalau mujawad itu katanya bagus, tajwid. Bacaan bertajwid kan mujawad. Kalau orang sini nggak ngerti kan istilah mujawad ya. Yang diadu itu, yang diadu musabaqah itu loh. In sagola al-qari'u wal mustami'u baluhu bitadrib. Jika orang yang membaca itu sibuk, orang yang membaca dan yang mendengar, orang yang membaca Al-Quran dan yang mendengar itu disibukkan dengan ya pikirannya, pikirannya bitadrib, dengan urusan lagunya, yang dayu-dayunya aja, bukan isinya tapi dayu-dayunya. Ini saya baca dulu, wah ini saya baca itu kaget saya. Nggak boleh rupanya kan ya. Iya. Wa at-tarji wa tamdid, yaitu apa? Menarik dan menarik dan memanjangkan, wa nahwa dzalik, dan yang seperti itulah. Ya, silakan nanti didengar aja ya. Mimma huwa mufdin ila taghyiri kalamillah, yang merupakan hal di mana itu adalah melalaikan, itu bisa mengarahkan kepada merubah firman Allah. Alladzi amarona bitadabburihi, yang mana kita itu diperintah untuk mentadaburinya, merenungi artinya, maksudnya, kandungannya, tapi malah sibuk mikirin iramanya. Ini maksud irama apa ya? Cengkoknya apa ya? Sibuknya di situ. Katanya begitu kata saya ini kan. Sibuknya kok di situ gitu kan. Nah. Khailun lil qulubi an muradir rabbi min kitabi. Menghalang-halangi hati kita untuk mencapai apa maunya Tuhan dalam kitabnya itu. Justru malah nggak paham isinya, yang dipahami malah apa? Yang didalami malah lagunya. Qati'un laha an fahmi kalamihi, memutuskan hati kita dari memahami kalamullah itu. Fa yunazzihu kalamur rabbi an dzalik, sebenarnya sungguh suci
kalam Allah itu kalau dihubung dengan hal-hal yang demikian. Terlalu suci, maksudnya gitu ya. Terlalu suci kalam Allah itu kalau hanya itu dihubung-hubungkan ya. Wa karaha al-Imam Ahmad. Imam Ahmad ibnu Hambal memakruhkan at-talhin, berlagu, bil qiraati, dalam membaca Al-Quran. Alladzi yusbihul ghina, yang menyerupai nyanyian. Wa qala, dan Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan hiya bid'atun, itu adalah bid'ah. Makanya teman-teman kita Salafi itu bid'ah itu katanya ya. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, dan berkata Ibnu Katsir rahimahullah fi fadailil Quran, di dalam kitab Fadailul Quran, Fadilah Al-Quran. Wal gharadu al madlubu syar'an, dan tujuan yang dituntut secara oleh syariat, innama, sesungguhnya hanyalah, huwa adalah tahsinus saut, membaguskan suara, itu namanya tajwid. Tahsinul qiraah, tajwid. Makhorijul hurufnya itu keluar dari mana, itu yang benar. Jangan sama zal sama sin sama za sama ja gitu ya, nggak boleh sama. Isa sulsilatil arsu silsalaha, nah, ini yang nggak boleh seperti itu. Atau jangan seperti orang di kampung saya, orang Jawa, alhamdulillahi rabbil ngalamin, itu alhamdu ya. Al-Fatihah ya kan, Fatihah dibilang Fatihah, itu nggak boleh ya. Yang diharuskan itu adalah itu ya, apa tadi, tahsinus saut, membaguskan suara. Al-ba'isu ala tadabburil Quran, yang membangkitkan untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Wa tafahumihi, dan memahaminya. Wal khusyu'i, dan khusyuk mendengarkannya, karena apa? Terpesona dengan isi Al-Quran. Wal khudu'i, dan khudu' merendahkan diri. Wal inqiyadi lit ta'ati, dan tunduk untuk mentaati maunya Allah dalam Al-Quran. Fa ammal aswatu bin nagmat ya, adapun suara-suara dengan disertai apa? Lagu al-muhdisah, yang diada-adakan, al-murakkabah alal auzan wal audo, yang disusun dari nada-nada dan irama, al-malhiyah, yang melalaikan, wal qanun al-musiqai, dan aturan-aturan musikal. Fal Qur'anu yunazzihu an hadza, maka Al-Quran itu sungguh suci dari hal yang seperti ini. Wa yajullu, dan terlalu mulia, wa ya'dhumu, terlalu agung. Ayyasluka bi'adai hadzal maslak, kalau diperlakukan ya untuk membacanya seperti perlakuan seperti ini ya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-alhan itu tadi ya, lahan, irama. Allati karohal ulama, yang tidak disukai oleh para ulama. Qiraatul Quran, dalam membaca Al-Quran, biha hiya, terhadap Al-Quran adalah allati taqtadi qasrul harfi al-mamdudi, yaitu yang menyebabkan huruf yang panjang itu menjadi
pendek, memendekkan huruf yang panjang, wa maddul maksuri, dan memanjangkan yang pendek. Ya, maka harus belajar tajwid kita, nggak bisa tidak. Panjang pendeknya itu diperhatikan. Itu yang kalau nggak diperhatikan makruh. Ulama-ulama tidak menyukainya. Bacaan seperti itu. Jangan baca wattini wazaituni waturisi nina wahadal baladil amina. Enggak boleh begitu ya. Bacalah yang benar gitu ya. Wa takhriku sakin, dan mengharokatkan yang sukun, seharusnya sukun malah berharokat. Wa taskinul mutaharrik, dan mensukunkan yang berharokat. Mengharokat yang sukun, mensukunkan yang berharokat, tidak boleh. Yaf'aluna dzalika limuwafaqati nagmatil agoni al-mutarribah. Itu dilakukan karena agar sesuai dengan aturan-aturan lagu yang meliuk-liuk ya, meliuk-liuk. Ya. Fa in hasala ma'adzalik fa inna hasala ma'adzalik taghyiru nazmil Qur'an. Karena dengan yang itu, dengan yang seperti itu akan terjadi perubahan aturan Al-Qur'an. Wa ja'alal harakat hurufan fa huwa haram, dan menjadikan harokat itu berubah menjadi huruf fa huwa haram, maka itu adalah haram ya, itu adalah haram ya. Mungkin ini dulu ya, nggak usah panjang-panjang dulu. Kemarin panjang sekali ya. Nanti kita lanjutkan di berikutnya, sedekah fi Ramadan ya. Ya, kita akhiri karena temanya udah berbeda, sedekah dalam Ramadan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يكسو الجمال